Ah, Masya Allah. Oke, baik. Tapi udah yakin bahwa Rasulullah itu adalah Nabi? Belum? Nabi Muhammad SAW maksudnya. Silakan Miu. Gimana pertanyaannya Bang Zuma? Udah yakin atau sudah ada sedikit iman kepercayaan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Atau memang belum sama sekali, lantas kemudian keluarga yang dijadikan sebagai alasan utama? Jadi begini, Iya. dari dulu kan di Kristen kita selalu dibilangin ya sama Pak Pendeta kalau Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Cuman yang saya yakini secara pribadi saya baca di Alkitab kalau Yesus berdoa kepada Bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Hikmah. Pada tayangan video kali ini kita disuguhkan sebuah momen dialektika yang sangat menyentuh sekaligus syarat epistemologis yang mempertemukan Bang Zuma dengan seorang wanita Kristen. Perdebatan ini tidak berlangsung dalam atmosfer ketegangan yang kaku, melainkan bertransformasi menjadi dialog yang penuh ketenangan hati tatkala Bang Zuma mengurai esensi ajaran Yesus Kristus yang sesungguhnya. Wanita Kristen tersebut tak kuasa menahan rasa haru ketika menyadari betapa ajaran murni yang dibawa oleh Yesus sejatinya sangat dekat dengan dan selaras dengan pilar-pilar tauhid dalam Islam, jauh dari bentukan dogma teologi yang kerap ia temui. Keharuan sang wanita kian bermakna tatkala penjelasan Bang Zuma menyentuh titik krusial dalam pencarian spiritualnya. Kedudukan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi dan utusan Allah, bukan sebagai Tuhan yang maha kuasa. Bagi wanita tersebut, konsep ini terasa lebih masuk akal dan melapangkan dada. Sebab selama ini nurani dan nalar pikirannya secara personal menyimpan skeptisisme terhadap klaim keilahian Yesus. Penjelasan objektif mengenai ketidakmungkinan sang pencipta mengalami keterbatasan fisik manusia berhasil mengurai kebingungan teologisnya. Sekaligus mengonfirmasi bahwa keyakinan akan kerasulan Yesus merupakan pandangan yang paling jujur dan rasional. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Jadi saya pribadi percaya, dari dulu saya percaya kalau anak Bapa itu sebenarnya lebih berkuasa jauh daripada Yesus. Iya. Gitu. Dan baru saya tahu kan, ya mungkin sekitar seminggu 2 minggu ya, kalau misalnya yang di Alkitab itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus tapi Tuhan Yesus. Iya. Nah, Oke. ya. Oke. Jadi pada intinya kemudian kalau sudah ada konsep Tuhan Yesus di kepala, berarti saudara-saudara yang lain yang masih melebur kepercayaannya bahwa Yesus itu Tuhan, artinya kan mereka sudah pada posisi yang salah, gitu ya? Iya. Oke. Nah, kalau meyakini bahwa yang Tuhan itu adalah yang mereka sebut Bapa, apa cerita Bapa atau apa firman Bapa atau apa perkataan-perkataan Nabi orang-orang Yahudi ketika bercerita tentang Yesus? Yesus ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Bapa untuk menceritakan kepada Bani Israel tentang datangnya nabi penutup. Berarti kalau adik percaya kepada sang Bapa, kudu wajib membuka hati terkait dengan ucapan-ucapan dalam perjanjian lama atau perjanjian baru tentang ucapan Yesus akan datangnya seorang penolong lain. Berarti ada runutan daripada pengutusan para utusan para nabi yang diutus oleh sang Bapa. Contoh nih. Kita bicara sederhana aja dulu. Ketika berbicara mengenai Al-Quran, ini rananya langsung. Saya sampaikan bahwa dalam Al-Quran surah As-Saff, di situ Nabi Isa, ini kita berbicara Nabi Isa dulu, baru nanti kita bicara mengenai Yesus. Dikatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iskal Isa banu Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadai minat Taurah, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.
Jadi beliau Nabi Isa datang mengajarkan kemudian orang Yahudi ahli Taurat untuk kembali kepada Taurat dan mempersiapkan diri bahwa kelak akan datang seorang nabi setelah beliau bernama Nabi Muhammad. Itu dulu poinnya. Al-Quran ini apakah pepesan kosong atau memang ada cerita itu di dalam Bible? Kalau ada, maka mari kita cari. Mata kita tertuju kepada Yeremia 28 nomor 9. Di sini jelas dan tegas dikatakan, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu sudah tergenapi, maksudnya sudah terjadi, benar-benar sudah terkabulkan, maka barulah ketahuan nabi yang tadi ditolak oleh umatnya bahwa ternyata nabi itu benar-benar adalah utusan Tuhan. Maksudnya apa ini? Maksudnya gini, Tuhan di dalam kitab Yeremia ratusan tahun sebelum Yesus mengatakan kepada Nabi Yeremia mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Berarti nabi yang bernubuat tentang shalom, pada saat dia datang ke atas bumi kepada umatnya, nabi ini ditolak. Pertanyaan kita nih, pertanyaan saya, apakah Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel ditolak Bani Israel atau diterima sebagai nabi selayaknya Nabi Musa? Coba kita jujur. Ditolak. 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 Apakah kemudian orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha datang menguatkan kembali kepada ahli Taurat? Wahai ahli Taurat, Yesus yang kalian tolak itu adalah nabi. Ada enggak upaya dari Kristen secara keyakinan, secara aliran kepercayaan? Wahai orang Yahudi, yang kalian tolak itu adalah nabi. Enggak ada. Kenapa? Karena karena Yesus bagi Kristen adalah Tuhan. Tidak mungkin orang Kristen datang ke Yahudi di sinagoge tempat ibadah orang Yahudi mengatakan, wahai saudara-saudara, rabi-rabi, imam-imam, ahli Torah, orang Farisi, dengarlah oleh kalian, Yesus yang kalian tolak itu adalah nabi. Kenapa para pendeta pastor tidak ke situ? Kenapa? Kenapa justru Islam yang datang mengajarkan kepada ahli Taurat, orang Yahudi dan Nasara, wahai Bani Israel, sesungguhnya orang yang lahir tanpa ayah yang diutus kepadamu itu adalah Nabiullah wa Rasulullah. Maka Yeremia mengatakan, apabila seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maksudnya ramalan Yesus itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa Yesus itu ternyata benar-benar diutus oleh Tuhan. Sekarang, siapa yang menggaungkan bahwa manusia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu adalah nabi kepada Bani Israel? Kalau dalam Al-Quran, Inni Abdullah Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Setiap bertemu orang Yahudi, wahai Yahudi, Yesus yang kalian tolak itu adalah Nabiullah. Orang-orang yang bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Yahudi dan Nasara, pada saat itu beriman kepada ajaran Rasulullah, bahwa ternyata yang ditolak oleh nenek moyang kita itu, menurut Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad, beliau adalah Nabi dan Rasul. Mereka pelajari Bible, plak. Ternyata bertaburan data di dalam Bible bahwa Yesus itu adalah Nabi. Bahkan Yesus sendiri mengaku Nabi, mengaku Rasul. Nah ini penggenapannya. Di mana Nabi itu? Tetapi mengenai seorang Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, kita lihat di dalam pengajaran Yohanes 14 nomor 27. Apa kata Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dalam bahasa Yunani, irana. Dalam bahasa Ibrani, shalom. Dalam bahasa Arab, salam atau Islam. Itu jelas itu. Islam kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu.
apa yang kuberikan tidak diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Maka ketika Al-Quran datang, seruannya kemudian, ya Bani Israel, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai Bani Israel, telah datang Rasul kami kepadamu, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Islam. Barang siapa di antara kalian yang ingin menuju kepada keselamatan, maka ikutlah kepada Al-Quranul Karim. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW percaya dengan sepenuh hati bahwa Nabi, bahwa manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah benar-benar utusan Tuhan. Coba Anda baca baca Talmud. Di situ oknum ini disebut binatang, orang yang tidak layak disebut manusia, hasil zina, direbus dalam neraka, dalam tinja yang mendidih, bla 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 dan seterusnya. Ditolak. Tapi begitu Nabi yang dinubuatkannya itu datang, maka barulah mereka tersadarkan, ternyata beliau benar-benar adalah Nabi. Tapi karena tegar tengkuk, tetap saja Yesus itu ditolak. Jadi kalau saudara saya ini, saudari saya, adik saya ini sudah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti sudah membenarkan ajaran Islam. Nah sekarang permasalahannya, Nabi yang dinubuatkan Yesus itu, yang mengajarkan damai sejahtera itu dia minta di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan seorang penolong lain, supaya penolong ini menyertai kamu selama-lamanya. Ini, aku akan minta, berarti Tuhan Yesus minta kepada Sang Tuhan untuk supaya diutus seorang penolong lain setelah beliau. Kalau Paulus, nggak mungkin. Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Yang lain Lukas, Markus nggak mungkin, karena mereka mengajarkan Yesus Tuhan. Berarti siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, coba direnungkan. Kalau perintah Bapa yang datang di dalam Bible pun ditolak, ajaran Yesus pun ditolak, lalu ada ini hendak kemana? Di Kristen Yesus Tuhan, sementara bagi Yesus dia bukan Tuhan. Siapa Yesus menurut Yesus? Aku adalah anak manusia. Bahkan ketika ditanya, siapakah aku ini menurutmu? Engkau adalah Mesias. Bukan manusia yang mengajarkanmu, tetapi Bapa yang mengajarkanmu bahwa aku adalah anak manusia. Jadi jelas itu. Siapa Yesus menurut Yesus? Hanya ada di dalam Islam. Yesus menurut Islam yang adalah Nabi atau Rasul yang lahir tanpa ayah itu adalah sosok Nabi utusan Tuhan spesial untuk Bani Israel. Sedangkan adik saya ini bukan Bani Israel. Atau begini, ada penolakan barangkali. Kalau dikatakan bahwa Yohanes 14 ini Yesus minta seorang penolong lain bukan Nabi Muhammad, mungkin adik saya pernah mendengarkan dari pendeta, siapa penolong lain tersebut kalau bukan Nabi Muhammad? Silakan, mari kita sharing. Silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Melanjutkan perdebatan tersebut, Bang Zuma secara runtut memaparkan garis linear dari sejarah kerasulan, di mana kehadiran Nabi Muhammad SAW bukanlah untuk membawa doktrin yang bertentangan, melainkan sebagai rasul penutup yang menyempurnakan ajaran para nabi terdahulu, termasuk Isa Al-Masih. Risalah Islam hadir melestarikan nilai-nilai tauhid murni yang sempat terdistorsi oleh zaman, sehingga ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW secara otomatis menjadi wujud penghormatan dan pengamalan sejati atas seluruh pesan ilahi yang pernah dibawa oleh Yesus. Pemaparan ini membuka wawasan baru bahwa Islam adalah kepingan puzzle yang melengkapi pencarian spiritual siapapun yang merindukan kebenaran murni. Ya. Gini, Silakan, Dek. Ya. Dia masih gimana ya? Dia masih ada kesibukan, tapi dia masih mendengarkan kok Bang Zuma. Dia masih belum bisa jawab, dia lagi sikat gigi. Oke, baik. Baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaan kalian tidak lebih baik dari ahli Taurat, kalian tidak akan masuk ke dalam surga.
Di mana itu tertulis? Matius 5 nomor 20. Sekarang mari kita lihat dari aspek ketuhanan, dari aspek kenabian, dari aspek kitab suci, dari aspek ibadah. Mana yang lebih baik dari ahli Taurat? Islam atau Kristen? Itu dulu. Percayalah kepada ucapan Yesus bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Nah sekarang tengoklah, dari segi agama umat Islam itu, dari segi ibadah, kekompakan arah ibadah, coba dari aspek mana Kristen lebih bagus keagamaannya daripada Islam? Dari bentukan, dari arah ibadah saja umat Islam itu cuma satu. Begitu indahnya. Andai saja ada ini naik ke atas, pakai teropong lihat ke bumi, begitu umat Islam kemudian sujud menghadap ke satu titik, maka seluruh dunia akan sujud terlihat dengan nyata. Indah sekali. Allahu Akbar, serentak dari timur sampai ke barat. Begitu juga kemudian ketika mereka bangkit dari sujud, indah sekali. Andai saja bisa ke atas menggunakan teropong, lihat bagaimana di atas bumi ini umat Islam itu beribadah kepada Tuhannya. Itu dikatakan, kalau agamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kuncinya. Kalau percaya kepada Yesus, yang bahaya kalau nggak percaya. Kalau tidak mendengar Yesus itu bahaya. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Yohanes 10 nomor 27. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mendengarkan berarti apa yang Yesus katakan itu harus diaminkan. Nah, hidup keagamaan harus lebih baik, lebih sempurna, lebih tertata, lebih nyaman, lebih indah daripada ahli Taurat, baru bisa masuk ke dalam surga. Coba kita ke masjid. Besok hari Dinda Andreas ini udah tahu. Begitu masuk ke masjid, imam mengatakan Allahu Akbar, makmum serentak. Tak ada pejabat, dia belakangan datang dikasih tempat, tidak ada. Siapapun yang duluan, dialah yang di hadapan Tuhan lebih dulu di barisan depan. Pejabat apapun kalau datang belakangan, tetap aja di belakang. Apalagi kalau sudah berjalan sholat, gak boleh diganggu. Nah, masuk ke gereja, yang duduk paling depan, walaupun pengkhotbah sedang berkhotbah, atau pengkhotbahnya lagi nyanyi, atau jemaatnya lagi nyanyi, begitu masuk presiden, pasti sambil nyanyi kah, sambil khotbah kah, tetap aja presiden meluncur ke depan. Coba ke masjid, temukan masjid, lihat di sana kumpulan orang-orang barisan bawah, kalangan bawah lagi sholat, sementara sholat rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, keempat, atau rakaat berapapun itu, begitu presiden Indonesia masuk, dia nggak boleh masuk sampai tembus ke barisan paling depan, nggak bisa. Barisan kedua, dia harus berada di barisan terakhir. Itu Islam. Jadi di mata Tuhan tak kenal pangkat. Yang dikenal itu adalah ketakwaan hati, kalbu. Siapa yang lebih dulu berada di masjid, salat mereka haram hukumnya diganggu salatnya. Siapapun yang datang, meski seorang presiden sekalipun, tak boleh. Seorang presiden harus paling belakang berdiri, meskipun dia 01 di negara ini. Itu di Islam. Betapa indahnya itu. Artinya di mata Tuhan semua manusia itu sama. Tapi coba jujur aja, di gereja gimana? Kalau ada orang yang kaya, atau ada orang yang dihormati, atau ada tokoh agama, atau tokoh pemerintahan dan seterusnya, begitu lagi ibadah masuk mereka, sudahlah, jemaat yang biasa disuruh lengser, pinggir, beliau di depan. Kalau di Islam itu tak dikenal.
Nah inilah Yesus katakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu aja dulu poinnya. Tidak akan masuk ke dalam surga. Ini sederhananya dulu. Silakan, mungkin ada tanggapan atau ada tambahan pada saudara-saudara guru-guru saya, silakan. Iya Bang Suma, terima kasih. Ini yang menjadi kendala sekarang kan pertanyaannya seperti ini. Kenapa kok ini pasangan saya tetap kekeh dia mau ke gereja? Padahal saya sudah bilang Yesus pun cara beribadahnya, bersembahyangnya itu dengan sujud. Tetapi orang Kristen kan mereka gimana cara beribadahnya? Malah tepuk tangan, joget-joget, malah pakai jas, pakai apa alat musik segaban itu loh. Itu bukan yang diajarkan sama Tuhan. Tetapi tetap saja mungkin dia ngerasa malu ya untuk sujud. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan sama kekasih saya ini. Iya. Jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Nah, kalau mengasihi beliau, harus kemudian melakukan apa yang beliau lakukan. Beliau melakukan ibadah. Cara ibadahnya seperti apa? Matius 26 nomor 39. Yesus maju ke depan, lalu berdiri, sujud, berdoa. Nah, harus ada agama yang lebih baik daripada itu. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus adalah hidup keberagamaan berdasarkan ahli Taurat. Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk di dalam hukum Taurat. Berarti Yesus beribadah berdasarkan hukum Taurat. Kalau Yesus hanya maju berdiri, lalu dia sujud dan berdoa, hidup keagamaan harus lebih baik dari ini. Nah, mari kita lihat siapa yang lebih baik cara ibadahnya dari Yesus. Ada nggak sujud di Kristen? Tak ada. Di Islam ini lebih baik. Islam lebih baik. Terus yang kemudian yang harus saudara adik saya ini pikirkan, Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud, menyembah di hadapanku. Kalau cinta kepada Bapa, cinta kepada Yesus, satu-satunya cara ibadah hanya sholat. Karena perintahnya, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembahku. Akan datang. Berarti cerita tentang nubuah yang akan terjadi. Yesus Matius 26:39, dia maju ke depan, lalu sujud, lalu berdoa. Siapa yang melakukan kesempurnaan ibadah kayak gini? Hanya di Islam. Hanya di Islam. Sementara Yesus mengatakan, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, sedangkan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Coba, siapa yang memerintahkan orang-orang Kristen ke gereja menyembah Yesus? Ada perintah Bapa? Ada perintah Yesus? Tak ada, perintah manusia. Perintah manusia. Natalan ada perintah Bapa, ada perintah Yesus, perintah manusia. Memperingati kematian Yesus. Iya, silakan. Iya betul, memang di Alkitab pun nggak ditulis kalau sebenarnya umat Kristen diwajibkan untuk ke gereja tiap hari Minggu. Nah lalu? Ya udah, ya nggak tahu. Kan dia diajarin dari kecil kayak gitu. Ya itu dia makanya. Lah kok gitu? Minggu Kak, setiap minggu kita juga kita pergi ini beribadat setiap minggu. Kok bilangnya nggak ada sih? Dicatat ada, kamu makanya baca Bible-mu.
Enggak ada perintah di Bible untuk ibadah hari Minggu. Ini sudah sering saya ulas, bahkan beberapa pendeta pun kabur dari materi ini. Al-Quran tidak akan pernah mungkin bohong. Sabar dulu. Coba dibuka Bang Juma. Kalau benar, Iya. kalau benar Coba. Cuma mau menjelaskan. Sebentar dulu, diam dulu. Lu kalau ngomong sakik ya, lu ngomong sakik, diam. Sabar ya, sabar. Al-Quran kami itu kalamullah. Kami yang meyakini Al-Quran itu perkataan pencipta alam semesta yang maha tahu. Jadi tidak mungkin kemudian ada yang salah di dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah maha tahu. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab, tidak, kami tidak mau ikut. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Ini kata Quran. Mari kita buktikan. Wahai para pendeta, wahai para pastor, wahai sarjana-sarjana STT. Al-Quran mengatakan bahwa kalian secara berjamaah, berkelompok secara agama, beribadah hari Minggu hanya mengikuti ajaran nenek moyang kalian. Betul tidak? Kalau salah Al-Quran ini, berarti ada perintah Yesus atau ada perintah Bapa ibadah hari Minggu. Ada perintah Bapa, ada perintah Yesus beribadah menyembah kepada anak Maria. Ada perintah Bapa makan babi, ada perintah Bapa tidak bersunat. Kalau Al-Quran keliru. Sayangnya Al-Quran betul. Coba Anda pulang ke rumah, tanya emak, tanya bapak. Bapak, yang ngajarin kita ke gereja menyembah Yesus itu siapa? Ada dalilnya tidak? Kok kita harus ibadah Minggu? Ada dalilnya tidak? Mau sampai bulu halisnya gugur semuanya, tidak akan pernah ditemukan jawaban itu di Bible. Makanya Yesus mengatakan percuma mereka semua melakukan pemujaan kepada saya, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah perintah manusia. Nah, kalau Al-Quran salah, Nabi Muhammad salah, tolong tunjukkan dalilnya ibadah Minggu di dalam Bible. Ayo. Tidak akan ada. Lalu dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu? Dia tidak pernah baca kitab Ibrani, dia tidak pernah baca kitab Aramaik, dia tidak pernah baca kemudian kitab Yunani. Kok dia bisa tahu? Artinya ini adalah pesan ilahi yang maha melihat dan yang maha mengetahui, menyampaikan wahyunya kepada beliau, sampaikan kepada manusia bahwa di luar Islam yang melakukan ibadah itu bukan perintah Tuhan, tapi hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka, di mana nenek moyang mereka kalau ditanya pun bingung. Ini fakta real. Makanya umat Islam itu susah untuk dimurtadkan bagi mereka yang paham Quran. Orang yang tidak paham Quran aja yang murtad. Tapi yang paham Quran tidak mungkin, karena fakta real, terlihat, realita, nyata, fakta. Al-Quran itu terjabar dengan sendirinya. Nah, kalau saudara pengikut mengatakan ada dalilnya, ayo kita kasih waktu 1 menit. Tinggal sebut, saya bacakan. Bang Juma, boleh saya tanya ayat Ya. Alkitab ini? Silakan. Saya kan buka Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Iya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia Iya. telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Bisa tolong dijelaskan nggak kenapa di Bible ditulis kalau kita tidak percaya kepada anak tunggal Allah, kita berada di bawah hukuman. Oke, baik. Jadi di Islam itu hanya ada satu nabi yang kemudian diceritakan lahir tanpa ayah. Kami menyebutnya Nabi Isa, saudara Kristen menyebutnya Yesus, orang Yahudi menyebutnya Yesua. Sekarang
ketika adik saya ini membawa Yohanes 3, barang siapa yang tidak percaya, itu kecaman. Kalau tidak percaya kepada Yesus, maka orang itu tidak memperoleh hidup yang kekal, malah dia akan mati di dalam dosanya. Itu diterangkan di dalam Yohanes 3 nomor 16 juga ada. Nah, sekarang ketika Yesus berkata, Matius 15 nomor 24, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaan muncul, siapa yang percaya ucapan Yesus ini? Islam atau Kristen? Kristen. Enggak mungkin. Kalau Kristen percaya Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, maka Kristen tidak akan mungkin menyembah Yesus dan mengaku sebagai pengikut Yesus. Justru orang Kristen percaya bahwa Yesus itu diutus untuk dunia. Sementara Yesus mengaku, Matius 15 nomor 24, Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kami umat Islam percaya kalau dia itu adalah nabi yang diutus untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Kami percaya itu. Nah, saudari tadi membawa Yohanes 3. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, kami percaya. Umat Islam percaya dia adalah utusan kepada Bani Israel. Tolak ukurnya di mana? Yohanes 11 nomor 42. Coba kita baca. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, Yesus mengatakannya supaya agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercaya kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Umat Islam tak ada kemunafikan. Sekali umat Islam beriman Isa adalah utusan Tuhan, tak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Dia adalah utusan Tuhan. Kalau Kristen beda. Wahai saudara Kristenku, ya Bang Suma, percayakah Anda Yesus itu utusan Tuhan? Oh, percaya kali pun. Mari kita buktikan kemunafikan dan kebohongan mereka. Masuk ke gereja hari Minggu, yang mereka sembah siapa? Yesus. Mereka menyebut Bapa, mereka menyebut Roh Kudus, tapi endingnya Yesus. Pasti Yesus yang mereka sembah. Padahal Yesus mau nggak dipercaya sebagai Tuhan? Tak ada. Yohanes 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang yang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya kepada mereka agar supaya mereka percaya, agar supaya mereka percaya, agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku bukan utusan setan, aku bukan utusan Romawi, aku bukan utusan Yunani, tapi aku adalah utusan Sang Pencipta alam semesta. Goyang enggak iman Islam di situ? Enggak. Tetap aja umat Islam mengatakan memang betul kok. Dia yang datang lahir tanpa ayah dari seorang perawan yang diberi hikmat Injil. Kami yakini sepenuh hati beliau adalah Rasul utusan Allah. Berarti yang memperoleh hidup menurut Yohanes 3 umat Islam dong ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, pembohong itu, penipu itu, penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Hikmah teragung yang dapat kita petik dari perjumpaan ini adalah bahwa kebenaran sejati akan senantiasa menemukan jalannya menuju hati yang jujur dan nalar yang terbuka. Ketika kejernihan argumentasi disampaikan dengan tutur kata yang santun, benteng prasangka akan runtuh dan menggantikannya dengan kedamaian iman. Terima kasih telah menyimak ulasan teologis ini hingga akhir. Mari terus dukung saluran ini dengan klik tombol like dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.